Sejarah desain pada masa kolonial sangat menarik untuk ditelusuri. Dalam percaturan kebudayaan pada masa kolonialisasi ini, terdapat pula akar-akar terbentuknya masyarakat modern Indonesia. Di antaranya adalah lahirnya kota-kota modern, dibangunnya arsitektur modern, munculnya gaya hidup modern, berlangsungnya pendidikan modern, hingga munculnya gaya rupa yang mencerminkan adanya ideologi modernisme. Pada masa kolonial di Indonesia berkembang perkotaan modern. Pengertian kota dalam setiap zaman memiliki makna yang berbeda-beda. Namun, secara tapak dan sosial memiliki satu kesamaan yang hampir mirip. Awalnya, struktur permukiman kota di Indonesia ditentukan oleh perdagangan regional dan internasional yang dibentuk atas dasar perintah penguasa yang diatur oleh hukum adat. Kota pantai dibangun berdasarkan fungsi pelabuhan dan perdagangan juga sebagai wilayah pengawasan kelancaran arus barang produk pertanian yang berasal dari daerah bagian dalamnya. Banten misalnya merupakan contoh kota pantai. Kota ini memiliki pusat perdagangan serta pusat permukiman kaum ningrat yang ditandai oleh adanya keraton, alun-alun dan masjid serta dikelilingi oleh benteng. Berbeda dengan kota pedalaman yang bersifat ortogenetik dan kota keagamaan yang kosmologis. Kota-kota lainnya di Indonesia sering diistilahkan sebagai kota agraris yang digambarkan sebagai lingkaran konsentrik bercorak kosmologis. Beberapa ciri konsep kota tipe ini adalah adanya istana sebagai pusat pemerintahan dan candi-candi yang dikelilingi oleh pemukiman para aristokrat dan pemimpin agama. Sedangkan di lingkaran yang lebih luar didiami orang desa dan para petani. Kehadiran orang Belanda di Indonesia sekitar abad ke-17 hingga abad ke-20 bermaksud untuk menguasai jalur perdagangan antar pulau. Pusat-pusat perdagangan ini kemudian dibentengi dan dikembangkan menjadi pemukiman yang dilengkapi oleh sistem pertahanan di setiap sudutnya. Kemudian dilengkapi dengan pertokoan, gereja, dan perkantoran. Model kota semacam ini diantaranya Batavia atau Jakarta, Ujung Pandang, Semarang, dan Surabaya. Konsep pembentukan kota maritim oleh Belanda tersebut secara berangsur diubah menjadi konsep penguasaan teritorial secara modern dengan tatanan lebih sistematis dan terstruktur. Konsep perkotaan lanjut pada zaman Belanda merupakan paduan antara prinsip kota Indonesia lama yang bersifat kosmologis dengan pelbagai pemikiran kota-kota modern di Eropa. Hal tersebut terbukti dari banyaknya kota di Indonesia. Pada waktu itu memiliki ibu kota kabupaten atau regensi yang dikepalai oleh asisten residen atau bupati, sedangkan kecamatan atau distrik dikepalai oleh wedana. Pembagian wilayah administratif ini tercermin pada morfologi kotanya, yaitu memiliki alun-alun, rumah bupati, rumah penjaga, pohon banyan, dan masjid di sebelah barat, di samping penjara dan tempat tinggal bupati bangsa Belanda di sebelah timur alun-alun. Setelah tahun 1870, kota-kota di Indonesia mengalami banyak perubahan. Hal tersebut sejalan dengan konsep daerah jajahan sebagai lahan untuk tujuan produksi. Kota-kota pedalaman kemudian menjadi pusat yang memproduksi hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan kota pantai kemudian dirancang sebagai pusat untuk mendistribusikan barang ke luar negeri. Pola semacam ini kemudian membuat ruang kota didominasi oleh bangunan-bangunan administrasi kolonial dengan konsep hierarkinya. Pembangunan kota
Setelah tahun 1900 ditandai oleh pencarian bentuk kota modern bergaya Eropa dengan pola kota tropikal. Kota-kota ini selanjutnya dipisah-pisah menjadi 4 wilayah berdasarkan 4 kelompok etnisnya, yaitu daerah warga Eropa, Cina, Jawa, dan Madura. Salah seorang pelopor pembaruan konsep perencanaan kota ini adalah Thomas Carson, yang pada waktu itu menekankan pentingnya pertimbangan sosial budaya dalam setiap karya perencanaan wilayah dan perkotaan. Carson yang sejak tahun 1915 ditugasi untuk mengembangkan konsep perencanaan kota-kota di Indonesia, menyusun suatu sistem ordonansi pembangunan kota di Jawa yang kemudian dikenal sebagai Memorandum Ordonansi yang diselesaikannya pada tahun 1938. Isi memorandum tersebut berupa analisis dasar-dasar kehidupan dualistis komunitas kota selama pemerintahan kolonial dan menetapkan aspek tradisi Jawa merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam praktek perencanaan kota modern. Konsep perancangan Carson yang utama bahwa suatu karya desain perkotaan hendaknya luas atau spasius, kokoh, firm, dan hidup organik. Selain itu, Carson juga berpendapat bahwa dalam penataan sebuah kota tropikal seperti kota-kota di Indonesia harus memiliki jalan besar, ruang terbuka yang luas, dan penerapan program penghijauan. Tesis salah seorang staf perencana di Central Planologis Bureau, Biro Perencanaan Pusat Subdepartemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi, melanjutkan ide-ide Carson setelah ia meninggal pada tahun 1944. Tugas biro ini adalah menangani perencanaan kota-kota yang rusak akibat Perang Dunia II, terutama untuk kota-kota di Indonesia bagian timur, antara lain Manado, Ternate, Ambon, Kupang, Ujung Pandang, Jayapura, Balikpapan, Banjarmasin, dan Tarakan. Susilo, salah seorang murid Carson pada tahun 1949, merencanakan kota satelit Kebayoran yang berjarak 15 km dari Jakarta. Kota ini dibangun dengan alasan kurangnya perumahan di Jakarta dan perumahan yang ada pada waktu itu sangat tersebar sehingga dinilai kurang ekonomis. Kebayoran direncanakan sebagai kota mandiri dengan lingkungan, sumber daya, dan administrasi sendiri bagi 100.000 penduduk. Pusat kota dikelilingi daerah perumahan yang merupakan unit-unit mandiri yang masing-masing dipisahkan oleh jalur hijau, dan kota disiapkan untuk program pembangunan perkotaan lingkar kedua. Daerah industri ditempatkan di bagian selatan dengan konsep perluasan ke arah barat. Meskipun demikian, kota-kota yang dibangun di pelbagai wilayah Nusantara semasa pemerintahan kolonial seperti kota Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, Malang, dan pelbagai kota lainnya cenderung memiliki inti berupa alun-alun sebagai pusat orientasi, baik sebagai pusat pemerintahan, kegiatan bisnis, kegiatan peribadatan, maupun kegiatan lainnya. Arsitektur merupakan wujud aktivitas desain yang cukup tua sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri. Sejak surutnya masa kejayaan kebudayaan Hindu dan Islam di Indonesia, pada masa kolonialisasi awal, pembangunan perumahan dan kawasan hunian memiliki kecenderungan mengadopsi kebudayaan arsitektur yang ada di Eropa. Terutama berdirinya bangunan dengan corak klasik, neoklasik, gotik, rokoko, dan berbagai bangunan benteng.
Peninggalan bangunan tersebut masih dapat dilihat pada bangunan Istana Merdeka, Istana Bogor, Gereja Katedral, Museum Tekstil, dan berbagai bangunan lainnya. Dari sekedar peniruan gaya Eropa hingga paduan gaya Eropa dengan unsur etnik Indonesia, perkembangan arsitektur Indonesia telah mulai menginjak kepada era budaya modern, seperti yang dilakukan oleh Henry Maeclen Pon, arsitek Belanda terkemuka yang berpandangan liberal, melakukan banyak penelitian tentang kebudayaan Jawa. Pon masuk teknis Hogeschool Dede pada tahun 1902. Pada waktu itu terjadi perubahan besar pada perkembangan arsitektur dan dunia pemikiran di Eropa dari mazhab klasikisme yang telah berlangsung. Meskipun berpendidikan arsitektur modern, Pon tetap berusaha menekankan pendekatan budaya pada setiap karya rancangannya. Kesempatan untuk berkarya di Indonesia merupakan keinginan yang telah lama dicita-citakannya. Sebagai arsitek modern, ia juga menerapkan prinsip kesatuan antara bentuk dan fungsi, juga kesatuan antara bentuk dan konstruksi. Pon tetap berkeyakinan bahwa karya arsitektur juga perlu dilihat sebagai ungkapan spiritual dari kelompok masyarakat tertentu, termasuk pandangan hidup, moral, sosial, intelektual, kepercayaan, dan agamanya. Karya Pon yang penting di Indonesia adalah Gedung Aula Barat dan Timur ITB, Kantor NIS Tegal, dan Museum Trowulan. Selain Pon, kita juga mengenal Herman Thomas Carlsen yang dikenal sebagai perencana kota, juga arsitek terkemuka di Belanda. Carlsen tergugah untuk datang ketika teman kuliahnya Maeclen Pon mengundangnya datang ke Indonesia pada tahun 1914. Karena perhatiannya yang luar biasa terhadap pembangunan perkotaan di Indonesia, Carlsen kemudian diangkat menjadi penasihat otoritas lokal untuk perencanaan kota Semarang. Konsep perancangan yang dikembangkan oleh Carlsen dinilai cukup penting, sebagaimana Pon pendahulunya, adalah bagaimana mengintegrasikan antara kebudayaan daerah dengan kebudayaan barat. Selain Carlsen, seorang arsitek Belanda lainnya yang banyak berkarya di Indonesia, Chef Wop Schumacher. Selain sebagai arsitek, ia juga dikenal sebagai penulis buku Aesthetic and Offspring der Hindu Kunst of Java 1924. Salah satu karyanya yang terkenal di Indonesia adalah Villa Isola, kini Gedung Rektorat IKIP Bandung atau UPI, yang dibangun pada tahun 1933. Selain itu, Schumacher juga merancang gereja Katolik Santo Petrus di Jalan Merdeka Bandung yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 Februari 1922. Arsitek Belanda yang berkarya di Indonesia pada dekade-dekade awal abad ke-20 adalah Willem May. Karya utamanya adalah kantor gubernur di Surabaya yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 10 Desember 1931. Gedung ini menerapkan konsep matrik 475 meter persegi untuk jarak kolom-kolomnya, baik yang terdapat pada lorong lantai bawah dan atas maupun koridor yang menghadap ke halaman. Lemay berusaha memadukan antara gaya klasik dengan gaya modernisme. Hal tersebut terlihat dari kesederhanaan bentuk dan terapan unsur kubistik dalam beberapa bangunan utamanya. Karakter bentuk semacam ini dikenal sebagai arsitektur fungsionalisme. Karya Lemay lainnya adalah kantor pos
Parbank yang dibangun pada tahun 1932 di sekitar Jalan Balai Kota Ujung Pandang. Sesitrun arsitek Belanda yang lain, karya utamanya di Indonesia adalah Balai Kota Ketabang, Surabaya. Hingga sekarang, bangunan tersebut masih berfungsi sebagaimana awal pembangunannya. Ciri dari bangunan ini adalah bentuknya yang mirip arsitektur kubisme di Eropa dengan pelbagai paduan dengan kebudayaan lokal. Karya sitrun lainnya adalah Gedung Beursumit Surabaya. Banyak dipengaruhi oleh paham Bauhaus dan fungsionalisme yang sedang melanda para arsitek Eropa waktu itu. Perlu dicatat dalam perkembangan arsitektur modern pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, peran Biro Konsultan Arsitektur Edsel Peers and Holswit tidaklah kecil. Biro arsitek ini mulai beroperasi pada awal abad ke-20 dan merupakan cabang dari kantor pusatnya di Amsterdam, di Indonesia. Edsel Peers pertama kali merancang kantor Japes Bank, yaitu bank terbesar di India Belanda pada waktu itu. Kini gedung tersebut menjadi Bank BNI yang terletak di Jalan Pintu Besar Selatan, Jakarta. Selanjutnya, Biro Arsitek Edsel Peers and Holswit banyak menghasilkan karya arsitektur modern yang tersebar mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Ujung Pandang, Medan, dan pelbagai kota besar di Indonesia. Satu dasawarsa sebelum Belanda ditaklukkan oleh Jepang, konsep arsitektur modern di Indonesia kembali dilanda paham yang sedang hangat di Eropa, yaitu Art Deco. Para arsitek Belanda di Indonesia juga telah latah terhadap gaya ini, kemudian menerapkannya di Indonesia. Beberapa karya arsitektur bergaya Art Deco diantaranya adalah Hotel Preanger, Hotel Swarha, Hotel Savoy Homan, Villa Isola, Gedung Sate, dan pelbagai perumahan elit di kota Bandung. Sejalan dengan perkembangan arsitektur modern yang dipengaruhi gaya modern di Eropa, para arsitek Belanda juga kerap kali bereksperimen dengan jalan mengawinkan gaya yang sedang populer di Eropa dengan unsur arsitektur tradisional. Mode perpaduan antara Art Deco dengan unsur etnik Indonesia dapat kita lihat pada bangunan Gedung Sate Bandung. Masa penjajahan Jepang, kegiatan pembangunan fisik besar seolah-olah terhenti. Hal itu terbukti tidak terdapatnya dokumen penting kegiatan perancangan di Indonesia. Namun begitu, pada masa ini masih banyak arsitek Belanda yang tinggal di Indonesia. Sebagian dipenjarakan dan sebagian lagi mengajar di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, pengaruh pemikiran modern dalam proses perancangan berlanjut terus. Hal itu terbukti dalam beberapa dekade sesudahnya yang tercermin dalam pelbagai murid arsitek Belanda yang belajar di TH atau ITB, meneruskan tradisi modernisme dalam karya arsitektur di Indonesia. Secara keseluruhan, perkembangan arsitektur pada masa kolonial di Indonesia dapat dikelompokkan atas 3 kelompok besar, yaitu bangunan modern yang menerapkan gaya-gaya yang berkembang di Eropa seperti neoklasik, Art Deco, Bauhaus, dan sebagainya. Bangunan modern yang mengawinkan gaya bangunan Eropa dengan ciri-ciri bangunan etnik seperti atap aula ITB, Gedung Sate, dan sebagainya. Bangunan vernakuler yang lahir dari tradisi penduduk setempat atau etnis lainnya.